Halo, selamat bertemu kembali di pembelajaran PJOK bersama Pak Sabon. Semoga anak-anak tetap bersemangat. Sekarang kita akan membahas materi KI 3 tentang permainan tenis meja di tema 2 subtema 1. Untuk itu harapan Pak Sabon anak-anak selalu fokus untuk mendengarkan materi yang ada di video ini. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat pada pagi hari ini sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan penuh semangat, ceria selalu, dan gembira. Oke? Baik anak-anak, kita akan melihat kompetensi dasar untuk tema 2, yaitu memahami prosedur variasi dan kombinasi pola gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dengan kontrol yang baik dalam permainan bola kecil sederhana dan atau tradisional. Jadi, untuk permainan kali ini kita melihat di tema 2 ini adalah permainan tenis meja. Permainan tenis meja adalah menggunakan bola kecil. Jadi masuk pada kompetensi dasarnya ya. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, kamu dapat memahami dan menjelaskan gerakan variasi dan kombinasi teknik dasar gerakan kaki, footwork, pukulan, servis, blok, mengatur posisi berdiri, dan permainan tenis meja. Memahami dan menjelaskan sarana serta prasarana permainan tenis meja. Mempraktikkan gerakan variasi dan kombinasi teknik dasar gerakan kaki, footwork, pukulan, servis, blok. Mengatur posisi berdiri, dan permainan tenis meja. Oke, sekarang mari kita sama-sama mendengarkan penjelasan materinya. Variasi dan kombinasi teknik dasar permainan tenis meja. Untuk menjadi pemain tenis meja yang tangguh, dibutuhkan keterampilan yang baik. Keterampilan ini dapat diperoleh dengan cara latihan sungguh-sungguh dan penuh ketekunan. Dalam permainan tenis meja, seorang pemain harus mampu memegang bat, servis, dan memukul bola, serta menggerakkan kaki ke segala arah. Keterampilan dasar inilah yang harus kamu kuasai untuk menjadi seorang pemain tenis meja yang handal. Bagaimana cara menguasai keterampilan dasar tersebut? Untuk menguasai keterampilan dalam bermain tenis meja, diperlukan pengembangan teknik dasar tenis meja. Pengembangan teknik dasar ini dilakukan melalui variasi dan kombinasi teknik dasar permainan tenis meja seperti yang akan dibahas dalam materi berikut ini. 1. Variasi gerak kaki, footwork. Dalam permainan tenis meja, gerak kaki merupakan teknik yang harus dikuasai oleh setiap pemain, karena footwork berperan dalam penguasaan lapangan. Penggunaan gerakan kaki dalam permainan tenis meja disesuaikan dengan jarak yang harus diantisipasi antara bola yang datang dengan posisi pemain. Jika jaraknya sangat dekat, cukup dengan melangkahkan kaki satu langkah. Sementara itu, jika jarak antara bola yang datang dengan posisi pemain agak jauh, cukup dengan melangkahkan dua langkah. Akan tetapi, jika jaraknya cukup jauh dari meja, harus dicapai dengan 3 langkah atau lebih. Variasi pukulan servis. Latihan variasi pukulan servis dapat dilakukan dengan mengembangkan bentuk gerakan dalam latihan servis. Latihan variasi pukulan servis dilakukan dari sisi kanan dan kiri lapangan. Latihan variasi pukulan servis akan menjadikan pemain lebih terampil untuk mengarahkan bola ke daerah lawan secara silang dan lurus dengan mudah. Latihan variasi pukulan servis dapat dilakukan dengan servis forehand dan servis backhand dalam satu permainan.
3. Variasi pukulan drive. Pukulan drive dapat juga dimainkan dengan kecepatan rendah, tetapi pada hakikat jenis pukulan ini tergolong pukulan berkecepatan tinggi dengan spin yang sedikit sekali. Pada saat pertandingan, pemain seringkali memainkan pukulan drive dengan berulang kali sambil mengubah kecepatan, kadang kala lambat dan kadang kala cepat. Begitu ada kesempatan untuk menyerang, drive dipukulkan secepat mungkin sehingga tidak dapat dikembalikan lagu oleh pemain lawan. Jenis pukulan ini harus dilatih dari setiap bagian meja, baik sebelah kiri, tengah, maupun kanan. Kita harus melatih drive dengan pukulan yang terkontrol karena drive termasuk jenis pukulan menyerang. Variasi pukulan blok. Pukulan blok dapat digunakan untuk menetralkan kecepatan dari spin bola tersebut. Apabila bola tetap dalam keadaan yang terkontrol dengan baik, jenis pukulan blok digunakan untuk menghadapi bola yang cepat atau top spin. Pukulan blok biasanya digunakan untuk membalas pukulan drive yang dilakukan oleh lawan. Oleh karena itu, drive stroke seringkali dibalas dengan block stroke. Untuk itu, saat melatih pukulan blok dapat menggunakan latihan pukulan drive sebagai lawannya. Variasi pukulan chop merupakan bentuk latihan pukulan backspin yang bersifat bertahan. Latihan variasi pukulan chop ini berbagai arah. Latihan variasi pukulan chop dapat dilakukan dengan ditujukan untuk menahan pukulan lawan dengan mudah dari mengembangkan pukulan chop yang dikemas dalam beberapa bentuk latihan, seperti forehand dan backhand chop. 6. Sikap berdiri, stance. Sikap berdiri dalam permainan tenis meja ditujukan untuk pengaturan posisi kaki, badan, dan tangan pada saat siap memukul bola selama melakukan servis, mengembalikan bola, posisi kaki, badan, dan tangan saat menunggu bola. Ada dua bentuk sikap berdiri yang biasa digunakan dalam permainan tenis meja, yaitu sikap berdiri menghadap, square stance, dan sikap berdiri menyamping, side stance. Oke anak-anak, jadi materi kita hari ini tema 2 subtema 1 seperti itu yang sudah dijelaskan tadi. Untuk itu, setelah mendengarkan materi ini, kita menyiapkan diri atau belajar lagi, membaca kembali di buku paket PJOK. Setelah itu, Pak Sabon akan memberikan tugas atau memberikan ulangan penilaian harian di Google Formulir. Jadi silakan mengerjakan. Diharapkan kejujuran harus diutamakan. Baik anak-anak, terima kasih, selamat mengerjakan, dan sampai jumpa di praktek KI 4 tema 2 subtema 1.